Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hal yang akan kita bahas yaitu mengenai minyak urapan. Minyak urapan begitu populer dalam kelompok Kristen tertentu karena mereka percaya bahwa Tuhan memberikan minyak urapan dan memiliki kuasa. Kalau kita menyelidiki tokoh-tokoh yang mempopulerkan minyak urapan ini, yaitu seperti almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, lalu Pendeta Tony Daud, lalu Pendeta Simon, dan lain-lain. Secara khusus, almarhum Pendeta Yesaya Pariaji mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya untuk membangkitkan kembali kuasa minyak urapan ini. Dan kita melihat dalam praktek mereka bagaimana minyak urapan ini mereka selalu pakai untuk bisa mengusir roh-roh jahat, untuk bisa menyembuhkan, dan juga ada yang mengatakan bahwa minyak urapan ini juga mempengaruhi keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu satu video dari seorang pendeta dari gereja tertentu yang berbicara tentang minyak urapan dan kuasanya. Dan setelah itu saya akan tanggapi berdasarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang minyak urapan. Mari kita saksikan dulu video ini. Di rumah kita masing-masing dengan minyak urapan di tangan saudara, boleh angkat bersama. Mari kita percaya apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kita angkat minyak urapan, sama-sama katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak ini yang sakit disembuhkan, mengusir setan kuasa kegelapan, dipatahkan setiap kuk, setiap ikatan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara oleskan atas bagian yang sakit, atas kepala saudara, atas dahi saudara. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Oke, jadi orang ini mengatakan bahwa minyak urapan ini berasal dari Tuhan dan bisa memberikan kesembuhan, bahkan bisa mengusir kuasa-kuasa gelap. Dan ada juga yang mengatakan ini juga bisa berhubungan tentang keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan kesaksian dari almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, dia mengatakan Tuhan berbicara kepadanya tentang minyak urapan. Nah, kalau kita melihat orang-orang gampang mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Nah, kalau di perjanjian lama kita melihat ketika ada orang-orang mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya, jikalau itu adalah palsu, maka Tuhan mengutus nabi-nabinya atau hamba-hambanya untuk memberitahu bahwa orang itu bersaksi dusta atau apa yang dikatakannya adalah palsu, bukan berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Zaman kita sekarang tidak ada lagi para nabi, yang dimana Tuhan langsung berbicara kepada mereka dan menyampaikan kepada umat apa yang sebenarnya. Tetapi bagaimana kita tahu sekarang apakah ini benar atau tidak benar? Nah, saudara-saudara, Alkitab, firman Tuhan telah diberikan kepada kita sempurna. Inilah pedoman kita sekarang untuk bisa menguji apakah perkataan klaim daripada orang ini benar berasal dari Tuhan atau tidak. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu jelas
bukan berasal dari Tuhan, sekalipun dia mengklaim itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau melihat tentang minyak urapan. Nah, saya sudah katakan bahwa almarhum pendeta Yesaya Paryaji mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya tentang minyak urapan dan kuasanya. Nah, kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang minyak urapan, dan apakah minyak urapan ini sembarangan ya diracik atau dibuat, lalu apakah bisa digunakan kepada siapapun, ya, kepada jemaat biasa, dan apakah minyak urapan benar memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat atau memiliki kuasa untuk bisa menyembuhkan dan lain-lain, apalagi berhubungan tentang keselamatan. Nah, mari kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang minyak urapan ini. Nah, pertama-tama, ketika kita berbicara tentang minyak urapan, maka kita akan melihat minyak urapan itu pertama kali dibicarakan di kitab Perjanjian Lama. Dan kita melihat di sini dibahas tentang bagaimana minyak urapan itu dibuat, lalu apa saja bahan-bahannya, dan apa kegunaannya, dan apakah bisa digunakan kepada jemaat biasa atau orang awam. Nah, mari kita lihat di kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Jadi kita lihat dulu ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi pada saat itu Tuhan yang berbicara kepada Musa mengenai bagaimana tentang minyak urapan. Ayat yang ke-23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ayatnya yang ke-24, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Nah, jelas sekali di sini Tuhan sedang berbicara bahan-bahan untuk membuat minyak urapan itu. Nah, tadi sudah kita baca, ada dikatakan di sini rempah-rempah pilihan, ada mur, ya, lalu ada kayu manis, lalu dikatakan di sini ada tebu, lalu ada lagi kayu teja, dan minyak zaitun 1 hin. Nah, ini adalah bahan-bahannya untuk membuat minyak urapan. Jadi tidak sembarangan. Bukan hanya minyak zaitun lalu kita bilang ini adalah minyak urapan. Tidak. Jelas apa kata Tuhan kepada Musa. Apa bahan-bahannya secara detail, bahkan ukurannya ya sudah diberitahukan oleh Tuhan. Ya, jadi tidak sembarangan saja. Nah, kalau kita melihat yang diklaim oleh orang-orang sekarang minyak urapan itu tidak membuat berdasarkan bahan-bahan ini. Ya. Hanya dari minyak zaitun, lalu mereka mengatakan ini adalah minyak urapan, atau dari bahan lain lalu mereka mengatakan ini adalah minyak urapan. Tidak. Ya, di sini jelas ada detailnya, ya, bahan-bahannya dan ukurannya, tidak sembarangan. Lanjut kita baca ayat yang ke-25. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi jelas itu adalah minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, jadi itulah minyak urapan yang kudus berdasarkan bahan-bahan tadi yang secara detail, ya. Ayat yang ke-26 dikatakan, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Nah, tadi sudah berbicara tentang bahan-bahan untuk membuat minyak urapan kudus itu. Nah, sekarang firman Tuhan berbicara apa kegunaannya. Jadi tidak sembarangan juga digunakan. Ya. Bukan untuk kesembuhan, mengusir setan, apalagi berhubungan dengan keselamatan. Jelas di sini gunanya. Yang pertama adalah untuk mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum.
ya untuk mengurapi rumah Tuhan, perkakas-perkakasnya, ya, dan tabut perjanjian, tabut hukum. Apa dikatakan di sini di ayat yang ke-27? Meja dengan segala perkakasnya, ya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Nah, jadi jelas ya, yang diurapi di sini atau diberikan minyak urapan ini yaitu kemah pertemuan dan tabut hukum, lalu meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan bejana pembasuhan dengan alasnya. Jadi adalah ya alat-alat yang ada ya di rumah Tuhan supaya bisa menjadi kudus. Ya, jadi bukan digunakan untuk hal-hal lain. Ya. Ini tujuannya, gunanya khusus pertama adalah untuk ya mengurapi kemah pertemuan dan segala ya perkakas-perkakasnya. Nah, itu kegunaan pertama dari minyak urapan itu. Dikatakan di sini ayat yang ke-29, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Setiap orang yang kena ya peralatan-peralatan atau perkakas-perkakas kemah pertemuan itu yang menjadi kudus. Karena apa? Karena sudah diurapi ya dengan minyak urapan kudus. Lalu ayat yang ke-30, lihat kegunaan kedua adalah engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, jadi jelas sekali kegunaan kedua dari minyak urapan ini yaitu untuk mengurapi ya Imam Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan imam ya, yang memimpin ibadah di bait suci. Jadi untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya yang memegang jabatan imam bagi Tuhan. Untuk menguduskan mereka di dalam melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ya khusus untuk Harun dan anak-anaknya. Karena mereka lah yang pegang jabatan imam. Mereka lah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kegunaan minyak urapan kudus itu yaitu untuk mengurapi kemah pertemuan dan segala perkakasnya. Dan kedua adalah untuk mengurapi Imam Harun dan anak-anaknya yang akan memimpin ibadah di bait suci. Itulah kegunaan daripada minyak urapan kudus, bukan untuk hal-hal lain. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini minyak urapan untuk mengusir setan, untuk apa namanya supaya kita bisa sembuh, untuk memberikan kemakmuran, untuk keselamatan apalagi. Nah itu pasti adalah palsu, karena firman Tuhan jelas sekali berbicara tentang minyak urapan ini kegunaannya. Dan kalau ada yang mengatakan ini minyak urapan ya terbuat dari minyak zaitun atau dari hal yang lain, tapi tidak seperti minyak urapan yang didetailkan tadi bahan-bahannya, maka jelas itu bukan minyak urapan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, nah jadi bahan-bahannya dan kegunaannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang kita melihat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-31, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Jadi mereka harus diberikan pengertian ini adalah minyak urapan kudus ya turun-temurun. Ya, tidak boleh meleset ya dari bahan-bahannya dan kegunaannya. Lalu ayat yang ke-32, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Nah, bagaimana dengan orang awam atau jemaat? Ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu pergi tiru, kamu juga buat minyak urapan ini seperti bahan-bahan yang di atas. Jangan kamu pergi tiru, ya dikatakan janganlah kau buat minyak yang semacam itu. Ya. Dan dikatakan itu adalah minyak urapan kudus, maka jemaat tidak boleh pergi diam-diam ataupun ya dengan terang-terangan pergi membuat meracik juga ya dengan bahan-bahan yang seperti di atas untuk membuat minyak urapan. Tidak boleh untuk mereka sendiri, tidak boleh. Ya. Ayat yang ke-33 jelas sekali.
orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, ini jelas sekali bahwa jikalau ada orang ya dikatakan di sini mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, yang membuat seperti bahan-bahan di atas untuk minyak urapan kudus, dikatakan dia akan dilenyapkan. Orang yang membuat akan dilenyapkan. Bagaimana dengan orang yang kena, ya orang awam, jemaat biasa yang kena minyak urapan itu, dikatakan juga ya yang atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi orang yang membuat, jemaat yang membuat, dan jemaat yang kena harus dilenyapkan. Tidak main-main dong. Jadi jangan sembarangan kita bilang ini minyak urapan dari Tuhan. Minyak urapan kudus. Jelas sekali kita harus lihat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah patokan kita, pedoman kita, yang berbicara kepada kita benar atau tidak benar. Ya. Jadi ketika kita berbicara minyak urapan kudus, itu kita lihat firman Tuhan, ya, tentang cara buatnya, kegunaannya, dan apakah jemaat boleh membuat dan juga kena di badannya minyak urapan tersebut. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa jemaat atau orang awam tidak boleh membuat minyak urapan kudus seperti yang di atas bahan-bahannya, dan tidak boleh kena ke badan orang. Ke badan orang jemaat biasa. Dikatakan hukumannya jangan main-main, dilenyapkan. Ya, dihukum mati. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah minyak urapan, kita tidak tahu dari bahan-bahannya dari mana, lalu dia mengatakan kegunaannya mengusir setan, penderitaan, ya, dan untuk memberikan kemakmuran dan keselamatan, itu pasti palsu juga. Dan kalau dia memberikan kepada jemaat, nah itu jelas sudah melanggar firman Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata, lalu bagaimana dengan Yakobus pasal 5 ayat 14? Karena mereka juga mengutip ayat ini sebagai dasar tentang minyak urapan dan kuasanya. Lihat apa kata firman Tuhan di Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, mereka mengatakan, lihat, dia didoakan dan juga mengolesnya dengan minyak. Mereka mengatakan ini adalah minyak urapan. Nah, saudara-saudara, saya katakan ini adalah kesalahpahaman, ya, salah tafsir, ya, terhadap firman Tuhan. Nah, pertama-tama kita melihat di sini ayat yang ke-13 sampai 14 yang ditekankan adalah doa. Nah, dikatakan ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, kuncinya adalah berdoa. Lalu yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Jadi jelas doa. Lalu kita melihat lagi ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi doa. Jadi penekanan di sini bukan pada minyaknya, tetapi doa. Ya. Yang bisa menyembuhkan adalah doa. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat apakah minyak ini ya adalah minyak urapan seperti yang dipercaya oleh gereja-gereja tertentu. Karena dikatakan di sini ya serta mengolesnya dengan minyak. Nah, mereka mengatakan ini adalah minyak urapan. Nah, saudara-saudara, ini bukan minyak urapan seperti yang dikatakan oleh gereja-gereja tertentu. Bukan juga minyak yang seperti yang dikatakan di kitab Keluaran tadi pasal 30. Ini hanyalah minyak biasa saja. Ya, minyak zaitun untuk bisa memberikan khasiat terhadap tubuh. Ya, sama seperti kita sekarang kalau kita sedang kurang sehat, ya kita ambil minyak kayu putih atau balsem, ya kita gosok-gosok untuk membantu. Tetapi yang membuat
bisa sembuh, yaitu doa itu. Ya. Jadi di sini hanyalah minyak biasa saja. Ya. Orang Israel suka memakai minyak zaitun. Nah, kalau kita sekarang kita pakai minyak kayu putih. Nah, itu hanya minyak biasa. Dari mana kita tahu? Nah, di sini kita lihat dikatakan mengolesnya. Ya. Nah, mereka mengatakan, nah ini mengoles ini artinya ya mengurapi dia. Ada ritualnya. Saya katakan salah tafsir. Kenapa? Karena kata mengolesnya ini dalam bahasa asli itu beda dengan kata mengurapi. Ya. Karena kalau kita mengatakan minyak urapan, maka itu berarti itu kita harus mengurapi dia. Nah, tetapi di sini dikatakan mengolesnya. Mengolesnya dengan kata mengurapi itu adalah dua kata yang berbeda dalam bahasa aslinya. Dari mana kita tahu? Nah, mari kita perhatikan ya ke dalam bahasa aslinya. Ya, yang pertama di Yakobus pasal 5 ayat 14 ya tadi ya. Nah, lihat kata anointing ya. Anointing dalam bahasa aslinya di sini mengolesnya. Mengoles itu dalam bahasa aslinya adalah alefo ya atau alepo ya. Di sini alefo atau alepo ya. Itu adalah mengoles. Lalu bagaimana dengan mengurapi? Ya, apakah sama bahasa aslinya? Ya, lihat di kitab Hebrew ya, pasal pertama ayat yang ke-9. Nah, lihat anointed. Nah, di sini bahasa aslinya bukan alefo atau alepo, tapi di sini kata mengurapi ya dalam bahasa aslinya adalah krio. Ya, to anoint, mengurapi. Ya. Jadi krio bukan alepo atau alefo. Ya, ini dua kata yang berbeda. Jadi alepo atau alefo yang artinya mengoles itu tidak memiliki makna ritual atau tidak memiliki makna spiritual. Ya, hanya mengoles seperti biasa saja. Makanya dalam bahasa aslinya adalah alefo, bukan krio, bukan mengurapi. Kalau mengurapi dia memiliki makna ritual. Ya. Memiliki makna spiritual. Ya, tapi di sini mengoles yang artinya alefo. Ya, masih ingat cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Ya. Nah, di situ dikatakan dalam bahasa aslinya adalah ya alefo, alepo, ya, mengoles, meminyaki, biasa saja, tidak ada hal atau unsur ya spiritualnya atau hal rohaninya, tidak ada. Biasa saja seperti kita ketika kita sakit ya kita harus berdoa. Dan kita ambil minyak kayu putih dan kita gosok. Ya, misalnya kita sakit badan, pegal-pegal, lalu kita berdoa Tuhan sembuhkan saya. Lalu kita ambil minyak kayu putih, kita oles, ya kita oles. Nah itu hanya mengoles biasa saja, tidak ada spiritualnya. Jadi jangan salah paham mengatakan ini adalah minyak urapan yang memiliki makna spiritual. Tidak. Ini hanyalah minyak biasa. Kalau orang Israel sering memakai minyak zaitun, kalau kita sekarang minyak kayu putih. Dan mengoles di sini bukan mengurapi yang memiliki makna spiritual. Ini hanya mengoles biasa saja. Ya, dari kata dasar bahasa bahasa Yunani-nya adalah alepo. Kalau mengurapi kata bahasa aslinya bahasa Yunani adalah krio. Itu beda. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan kita sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat ya yang mengklaim ini berasal dari Tuhan. Minyak urapan adalah perkataan langsung Tuhan kepada ya orang ini untuk membangkitkan kuasa, apalagi mengatakan ada hubungan tentang keselamatan. Itu juga salah. Benar-benar sesat. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mau selamat hanya melalui Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah minyak urapan yang populer dalam kekristenan sekarang adalah palsu, sesat. Ya. Pertama, karena
tidak memenuhi bahan-bahan yang dikatakan tadi di Keluaran 30. Kedua, kegunaannya bukan untuk melepaskan ya penyakit atau menyembuhkan atau melepaskan roh-roh jahat atau memberikan kejayaan atau keselamatan, bukan, tapi hanya untuk yang mengurapi kemah pertemuan, perkakas-perkakasnya, dan mengurapi Harun dan anak-anaknya sebagai ya jabatan imam. Dan ketiga, bahwa minyak urapan ya di dalam Alkitab itu ya tidak boleh dibuat oleh jemaat biasa dan diberikan kepada jemaat biasa. Tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Ya, bahkan hukumannya tidak tanggung-tanggung adalah kematian. Jadi kalau kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 14 ya, yang ditekankan di situ adalah doa. Harus berdoa. Ya. Lalu mengenai minyaknya, minyak biasa saja. Ya, mengoles tidak ada unsur spiritualnya. Ya, hanya mengoles biasa seperti kita mengambil minyak kayu putih lalu oles supaya membantu, memiliki khasiat membantu bisa sembuh. Ya, tapi bukan seperti minyak urapan yang dikatakan oleh orang-orang atau gereja-gereja tertentu. Oke, jadi jelas ya berdasarkan firman Tuhan, saya katakan di Perjanjian Lama ya ada nabi-nabi Tuhan yang dimana Tuhan menyuruh mereka untuk mengatakan ini adalah nabi palsu atau bukan. Tapi sekarang kita tidak punya nabi yang dimana Tuhan langsung berbicara kepada mereka untuk mengatakan ini adalah ajaran palsu atau tidak. Lalu bagaimana kita mengetahui ini adalah ajaran palsu atau benar? Pedomannya adalah firman Tuhan, Alkitab, sudah sempurna. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan A, lalu ini mengatakan, oh ini B, bertentangan, itu pasti bukan dari ajaran firman Tuhan. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan, dan kiranya kita terus membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan, menguji setiap ajaran-ajaran supaya kita tidak disesatkan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.